Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Zoom meeting. Hari ini kita akan membahas satu hal tentang pentingnya fokus di satu bisnis. Materi ini akan dibawakan oleh salah satu imopreneur kita dari Kalimantan Selatan. Langsung saja kita berikan kesempatan untuk Ibu Fitriani. Silakan Ibu. Buat teman-teman, sebelum saya mulai, mungkin bisa untuk mengaminkan dulu doa saya untuk hari ini ya. Semoga pandemi ini segera berlalu. Semoga semua umat di dunia ini diberikan kesehatan, dilindungi, dan diberikan kecukupan, baik itu secara sandang, pangan, dan semuanya. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Via. Saya dari Kalimantan Selatan, imopreneur dari Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan membawakan tema fokus satu bisnis. Kenapa harus fokus satu bisnis? Karena kalau banyak bisnis itu namanya rakus. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, fokus itu sendiri artinya adalah pusat atau terpusat pada satu titik. Sedangkan menurut para ahli, untuk fokus sendiri adalah merupakan kemampuan kita untuk berkonsentrasi pada satu titik dan juga mampu menghilangkan semua godaan yang ada. Jadi kemampuan kita untuk berkonsentrasi itu disebut dengan fokus. Lalu hubungannya fokus ini dengan bisnis Imogen apa gitu ya? Nah, sebagai pebisnis jaringan, saya yakin mungkin teman-teman juga merasakan ya, semakin kita fokus, semakin godaan itu datang. Godaannya itu seperti apa? Godaannya itu seperti ajakan bisnis serupa dari bisnis lain, dengan janji-janjinya yang luar biasa, dengan janji-janji rewardnya yang luar biasa. Nah, hal inilah yang bisa memecah fokus kita. Nah, belum lagi ada hal-hal yang mencuri fokus kita atau mencuri waktu kita. Misalnya, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk lihat Instagram misalnya. Kita lihat stalking sampai berjam-jam, kita lupa waktu. Bisa juga karena sekarang kita di rumah aja, mungkin ada teman-teman yang menghabiskan waktunya untuk menonton drama Korea. Sampai berjam-jam kita lupa waktu, kita lupa fokus, kita lupa kita berbisnis ini maunya apa tuh lupa. Terus ada lagi yang bisa mencuri impian kita, mencuri waktu kita, mencuri fokus kita adalah apa? Nih, apa nih begini nih? Yang suka tiktokan ya, biasanya menghabiskan waktu sampai berjam-jam untuk main tiktok. Dan lalu apa itu fokus pada satu bisnis aja? Memang kata orang ya, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Tapi usaha yang seperti apa dulu? Kalau kita mengusahakan semua usaha, semuanya kita jalani, semua bisnis kita ikutin, kita cuma akan capek pikiran, capek badan, buang waktu, hasilnya tidak akan maksimal. Nah, jadi kita ini kan bukan Superman, bukan juga Wonder Woman. Ketika kita sudah memilih suatu bisnis, kita harus pada bisnis tersebut, gitu ya. Nah, menurut para ahli, untuk bisa menjadi ahli atau kita pakar di salah satu bidangnya, perlukan waktu sekitar 10.000 jam terbang. Bayangkan kalau misalnya kita join sana, join sini, ikut bisnis ini, ikut bisnis itu. Dalam sehari kita hanya menjalankan 1 jam, atau kita fokus hanya 1 jam saja menjalankan bisnisnya, artinya kita memerlukan 27 tahun untuk bisa menjadi pakar atau menjadi seorang ahli.
Tapi coba bayangkan kalau kita menjalankan 8 jam karena kita fokus hanya satu bisnis Imogen saja, kita menjalankannya 8 jam sehari. Kita hanya memerlukan waktu kurang lebih 4 tahun saja untuk bisa disebut menjadi pakar. Kenapa kita harus menjadi pakar? Kenapa kita harus menjadi seorang ahli? Karena dengan menjadi seorang pakar, menjadi seorang ahli, kita akan dibayar mahal oleh kemampuan kita tersebut. Lanjut ya. Lalu apa saja sih fokus kita terhadap bisnis Imogen ini? Yang pertama adalah ingat akan impian kita, ingat akan tujuan utama kita saat kita memulai bisnis ini. Apa impian kita? Jadi impian ini sangat penting sekali ya. Kita berjalan tanpa impian, bisnis tanpa impian, jalan saja. Impian kita apa? Pengen punya rumah bagus, pengen sedekah yang banyak, pengen nyekolahin anak di tempat yang bagus, pengen membahagiakan orang tua kita. Kalau memang fokus kita ingin membahagiakan orang tua kita, waktu kita tidak banyak, teman. Ingat, setiap hari orang tua kita tidak akan bertambah muda. Umur mereka akan terus bertambah. Semakin kita menunda sukses kita, kita akan kehilangan momen-momen untuk membahagiakan mereka. Jadi, fokus dengan impian kita, kejar impian kita, genggam terus impian kita, jangan dilepas sebelum semuanya tercapai. Lalu, fokus yang kedua adalah fokuslah pasti, jangan pada masalahnya. Nah, dalam bisnis kita ini akan banyak sekali masalah, itu sudah pasti. Baik itu dari luar maupun dari dalam, atau bahkan dari orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kita, itu bisa jadi menjadi masalah buat kita. Ya. Jadi bagaimana caranya kita supaya tidak pecah fokus kita, supaya kita mengurangi resiko dengan masalah-masalah yang ada? Kita ikuti saja aturan mainnya, kita tetap jalan di track yang benar, tetap berbisnis dengan jujur. Apa yang harus kita lakukan? 1, kita jangan melakukan cutting price atau jangan menjual produk di bawah harga. Menurut saya, cutting price ini adalah sebuah kejahatan ya. Kenapa begitu? Karena untuk bisa tampil satu brand produk itu dari idenya dulu, dari produknya seperti apa produk yang akan dijual, dari kemasannya, marketing plan-nya, bahan bakunya dari mana, bagaimana nanti kemasannya tampil, pemasarannya nanti di mana. Saya yakin itu tidak bisa membutuhkan waktu selesai dalam 1-2 bulan, itu tidak bisa. Jadi kita bayangkan ketika owner kita mencetuskan ide, keluarlah brand Imogen dari PT Janitra Jaya Mulia. Saya yakin beliau tidak menyelesaikan ini dalam waktu 1-2 hari atau 1-2 bulan, pasti memerlukan waktu yang lama sekali. Lalu ketika produk itu sampai ke tangan kita dengan seenak-enak kita, dengan harga semau kita, ingat ya teman, saya ingatkan kalian, yang kalian lakukan itu adalah jahat. Ya, dan ingat juga, hasil yang kita dapatkan dari hasil kecurangan itu tidak akan membawakan keberkahan. Jadi hindari cutting price, kita akan merusak ladang kita. Yang kedua, jangan main curang. Upland curangin downland. Main-mainin pin downlandnya. Pin downlandnya dipakai, dipinjam, diputer-puter. Downlandnya tidak paham, semakin dibohongin. Hindari itu. Jangan memprospek member yang sudah join dengan grup lain. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana dulu upline-nya memprospek dia sampai dia mau join, mau bergabung dengan Imogen. Ketika dia sudah join dengan grup itu, kalian rayu dia untuk pindah ke jaringan kalian. Sekali lagi, yang kalian lakukan itu jahat. Jangan lakukan itu. Dan yang ketiga, ikutin aja aturan dari manajemen, ikutin aja perintah dari atasan. Kita ikutin aja. Kan kita jalan semau kita sendiri, jangan kita bikin aturan sendiri. Jangan kata orang Jawa itu, jangan sok keminter dewe. Jangan. Ikutin aturannya sesuai yang diarahkan oleh owner.
Lalu fokus yang ketiga adalah kita perlu fokus dalam mempelajari pesaing dan juga kita bisa membandingkannya dengan kondisi di pasaran seperti apa antara produk kita dengan produk pesaing. Nah, dengan fokus mencari celah seperti ini, biasanya kita bagaimana kita lebih unggul daripada pesaing kita. Jadi kita harus tahu bagaimana kekuatan pesaing, bagaimana reaksi pasar terhadap produk pesaing. Kita harus isi juga kita dengan produk knowledge kita. Kita harus hafal nih ya, produk knowledge kita ada 14, apa aja, manfaatnya apa aja. Kita harus hafal juga marketing plan kita apa aja, unggulnya di mana. Nah, jangan sampai kita kalah dari pesaing kita, tapi kita gunakan celah-celah yang ada dari pesaing kita untuk kita masuk supaya kita bisa lebih survive. Kemudian yang keempat, pikirkan tahapan bisnis itu satu persatu. Jadi kadang ya buah dari sebuah fokus itu adalah ide. Kadang kita malam-malam sebuah ide, oh iya besok aku pengennya seperti ini, aku pengen prospek ke sini, prospek ke situ, seperti itu. Nah, itu adalah buah. Lalu yang kelima, setelah semua fokus, yang kelima adalah kerjakan. Segera kerjakan semua ide-ide yang muncul, ide-ide yang terpikirkan oleh kita itu segera dikerjakan. Itu harus kerja, bukan kita bikin sebuah teori tanpa ada kerja juga saya rasa tidak. Nah, saya lanjut lagi. Lalu bagaimana fokus Anda di Imogen? Ya, bagaimana fokus Anda di Imogen? Sekarang begini, mungkin buat teman-teman yang baru join, mungkin tidak bisa fokus 100% di Imogen. Karena mungkin masih dalam tahap kira-kira menguntungkan apa tidak, kira-kira bisa merubah kehidupan saya apa tidak, gitu ya. Jadi masih ketika join di awal mungkin masih ragu-ragu, masih suka main-main di rumput tetangga gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu kita masuk ke level pertama nih di Imogen, yaitu reward handphone. Ketika kita goal reward handphone itu, kita harus ingat satu hal, bahwa ketika kita mendapatkan reward handphone itu minimal sudah ada 10 orang di bawah kita di kiri, 10 orang di bawah kita di kanan. Sekiranya kita sudah harus mulai fokus karena sudah ada orang lain di bawah kita yang mau berjalan bersama kita, yang mau sukses bersama kita, yang percaya saat kita prospek untuk join sama-sama di Imogen. Jadi bukan saatnya lagi kayaknya kita main-main ketika kita sudah dapat reward pertama, yaitu handphone. Lalu lanjut ya, next. Untuk reward berikutnya adalah dapat reward motor. Nah, ketika dapat reward motor ini, minimal kita sudah punya member itu ada 75 kiri di bawah member kita ya. 75 member di kanan kita. Artinya ada 150 orang di bawah kita. Bayangkan kalau kita nggak fokus masih mendua bisnis ke sana kemari. Iya kan? Lalu satu hal lagi di Imogen, ketika kita sudah di posisi gold atau mendapatkan reward motor, ada ultimatum keras sekali dari manajemen bahwa kita tidak boleh mendua bisnis atau join di bisnis lain. Lu selingkuh, cut. Gitu ya. Jadi nggak pakai akun baru, bikin nama lagi, join lagi di bisnis lain, pakai sosmed media lain, pakai akun nama baru lagi, join lagi, main kucing-kucingan sama Imogen. Jangan. Pikirkan juga teman-teman yang di bawah kita. Ya. Jadi kenapa Imogen begitu keras, manajemen Imogen begitu keras melarang kita untuk berbisnis lain? Kita dapat motor langsung nggak boleh nih bisnis lain. Harus fokus satu bisnis aja, yaitu Imogen. Kenapa? Karena Imogen sedang mempersiapkan mobil buat Anda. Imogen yakin Anda bisa dapat mobil lagi setelah dapat motor. Nah, Imogen ini terlalu baik. Jadi biar kamu nggak panas-panasan terus. Biar kamu nggak cuma bisa naik motor aja, kamu dikasih kesempatan untuk bisa mendapatkan reward mobil. Dan ini nggak bisa diraih sama orang yang suka main kucing-kucingan, bisnis lain, join bisnis lain, pakai nama lain, join lagi, pasang posisi di sana, pasang posisi di sini,
berharap yang di Imogen tetap jalan. Please deh. Fokus itu satu bisnis. Kalau kamu join banyak bisnis, kamu itu rakus. Paham ya? Lanjut. Nah, lalu sudah dapat mobil Ayla sama Imogen, dikasih lagi nih, kamu harus fokus satu bisnis aja di Imogen, jangan join bisnis lain. Udah tidak tertanam nih ya di otak kita. Ini dibagusin lagi mobil kita. Imogen mau kasih HRP buat kita. Iya kan? Keren kan? Jadi Imogen itu melarang kita berbisnis yang lain, menyuruh kita fokus satu bisnis aja, bukan tanpa imbalan, bukan tanpa apa-apa. Kita tetap dikasih yang terbaik. Mobil HRP, bonus harian jalan, masih dikasih reward lagi HRP. Kamu masih mau mikirin yang lain lagi? Nah, buat teman-teman yang masih memikirkan mau join yang lain lagi, saya kasih tahu ya. Buat kamu yang sudah dapat reward, dapat cuan nih banyak dari Imogen, tapi masih kucing-kucingan main bisnis lain. Imogen, bisnismu banyak walaupun gak ketahuan, segeralah bertobat, atau sebaiknya kamu mundur saja dari Imogen. Karena sifat yang seperti ini akan mempengaruhi sukses teman-teman yang lain, akan mempengaruhi juga member-member di bawahmu. Nanti kamu bawa gerbongmu ke sana lagi, kamu bawa gerbongmu ke sana lagi. Kamu enak, membermu, gerbongmu dapat apa? Kan kasihan gitu loh. Jadi sekali lagi segeralah bertobat. Karena berita baiknya ini buat teman-teman yang sudah memilih fokus di Imogen, fokus bisnisnya cuma satu di Imogen. Saya mengingatkan bahwa kita akan menua bersama Imogen. Kenapa? Karena Imogen selalu berinovasi produk-produk yang diminati pasar, yang dicari oleh pasar, yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi kita akan up terus. Kita akan sama-sama di Imogen dalam waktu yang lama. Segera fokuskan diri Anda, mau lanjut atau tidak, jangan jadi duri dalam daging. Bersama Imogen, kita akan menjalani hidup yang berkah, sejahtera, dan sukses. Bersama Imogen, cukup fokus satu bisnis saja. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Pak Sam, mungkin kalau ada pertanyaan. Silahkan Pak Sam. Baik, saya akan jawab. Nggih. Ya, dari Bu Anggun, saya akan jawab. Ya, hidup itu pilihan. Memilih dua di antara dua. Kita harus memilih satu di antara dua. Jadi ketika ada pilihan dua, kita nggak boleh ngambil keduanya karena hidup itu pilihan. Fokus itu satu, bukan dua. Nah, sekarang Pak Anggun maunya gimana? Mau tetap jalankan Imogen, tinggalkan bisnis yang lama. Mau tetap jalankan bisnis yang lama, tinggalkan Imogen. Jangan mendua. Kita tidak bisa fokus dengan dua bisnis. Kalau memang orang bisa sukses dengan banyak bisnis di awal, harusnya Kolonel Sanders yang bikin KFC itu nggak akan gagal sampai berpuluh-puluh kali, sampai beratus-ratus kali hanya untuk yakin dengan impiannya dia. Harusnya kan dia bisa coba yang lain, tapi dia fokus dengan ayam goreng satu, sampai beratus-ratus kali ditolak pun dia tetap fokus pada satu itu, bahwa saya yakin akan sukses di sini. Penolakan itu cuma sebagai pemacu semangat buat saya. Nah, jadi tetap fokus itu satu bisnis saja. Karena kita ini bukan Wonder Woman, bukan Superman. Semua bisa, yang segala-galanya mampu tuh nggak bisa. Apalagi kita sebagai pemula. Kita perlu sekali yang namanya fokus satu bisnis dulu. Begitu Mbak Anggun. Ya, makasih Bu Eti. Jadi banyak ya teman-teman yang dengan alasan saya memang punya bisnis lain selain Imogen, tapi kan bukan bisnis jaringan. Tapi kan intinya tetap menjual produk dan mencari reseller juga. Namanya saja yang beda. Tapi kan tujuannya tetap sama. Menjual barang, mencari reseller juga. Nah,
Inilah kenapa kita selalu bilang fokus di Imogen. Makanya ketika kita sudah mendapatkan reward motor, kamu nggak boleh lagi join yang lain. Karena memang tadi itu, kita harus fokus. Kalau memang belum bisa fokus, sebaiknya mundur. Jangan mencampur-campur semuanya. Downline-nya masih jalan, dianya jalanin bisnis lain. Dia terima bonus dari Imogen, jualan produk lain. Kadangkala kita berbisnis juga harus pakai nurani. Kira-kira kalau kita di posisi downline yang upline-nya seperti itu bagaimana gitu loh. Kita jualan produk pelangsing misalnya, ada green coffee. Ternyata dia jualan juga online, jualan jus-jusan itu. Memang beda, bukan MLM juga. Tapi kan sama-sama manfaatnya, fungsinya kan sama. Buat badan kan intinya. Nah, kamu ini sebenarnya jualan apa sih? Jualan Imogen apa jus-jusan itu? Yang beli juga bingung. Yang bagus yang mana ya? Jangan kita juga jadi palu gada. Palu gada itu bikin kita nanti gini. Kita pernah ya misalnya di suatu jalan kita mau cari warung bakso. Ada satu warung bakso Pak Kumis, dia cuma jualan bakso. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan oleh Ibu Fitriani atau Ibu Via tentang pentingnya fokus di satu bisnis. Sayang sekali keterbatasan waktu, jadi teman-teman banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa bedah dan bahas lebih dalam lagi tentang pentingnya satu fokus di satu bisnis. Terima kasih atas partisipasi teman-teman hari ini di Zoom meeting. Sampai ketemu di Zoom meeting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.